Hai semuanya, kami dari mata kuliah Komunikasi dan Gender kelas C, dan di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang klasik feminisme. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Najwa Fatimah, lalu ada Marisa Winda Dewi, Safitri Rianti, Nadia Diva Syevina, dan Olivia Putri Ananda. Jadi langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasik feminisme atau feminisme klasik. Mendekati studi peradaban Yunani Romawi, dari perspektif feminis menghadirkan masalah khusus, yaitu studi klasik. Studi klasik merupakan salah satu bidang akademis yang paling konservatif, hierarkis, dan patriarki. Kaum klasik wanita pada saat itu, bahkan yang mengaku dirinya feminis, tetap sangat berorientasi pada pria. Penggunaan historis studi klasik sebagai lambang budaya yang meningkatkan diri dan mekanisme yang dirancang untuk mengontrol akses ke pendidikan dan kekuasaan menjelaskan daya tariknya saat ini bagi kaum elitis reaksioner. Bersama dengan kecenderungannya untuk menarik praktisi wanita dengan investasi ego anak perempuan yang intens. Dalam sistem yang berlaku, penelitian tentang wanita di zaman kuno cukup populer dan dianggap baik di kalangan klasik pria dan wanita. Pengabaian kritis dan meremehkan karya beberapa penyair perempuan Yunani kuno memberikan contoh nyata bagaimana pengetahuan yang tidak sesuai dengan paradigma disiplin laki-laki dapat diabaikan. Bahkan oleh sarjana perempuan yang melakukan penelitian perempuan dalam penelitian kuno. Meskipun secara historis feminisme merupakan gerakan yang sudah tua, namun baru pada tahun 1960-an dianggap sebagai tahun lahirnya gerakan feminisme. Karena di tahun-tahun inilah gerakan feminisme dianggap menguat dengan ditandainya kemunculan gerakan feminisme liberal di Amerika. Pada saat itu, di Amerika muncul gerakan yang meletakkan feminisme sebagai bagian dari civil rights atau hak-hak sipil dan sexual liberation atau kebebasan seksual. Gerakan ini kemudian berkembang pesat dimulai dari Eropa, Kanada, Australia, dan selanjutnya berkembang hampir di seluruh penjuru dunia. Dalam perkembangannya, feminisme terbagi menjadi beberapa aliran besar dengan teori yang dimunculkan sebagai landasan bagi upaya pembongkaran dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sebab, dominasi laki-laki terhadap perempuan tidak hanya berupa penindasan secara fisik, melainkan telah menjadi bagian kesadaran sosial. Ada 3 aliran besar yang berkembang, yakni yang pertama ada radikal feminism atau feminisme radikal. Berdasarkan Wikipedia, feminisme radikal merupakan sudut pandang feminis yang ingin melakukan perubahan radikal dalam masyarakat dengan menghapuskan semua bentuk supremasi laki-laki dalam konteks sosial dan ekonomi. Feminisme radikal berkembang sekitar tahun 1960-an. Kata kunci dari aliran ini adalah radikal, yakni mengakar dan menghendaki adanya perombakan pada suatu sistem. Feminis radikal lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki sehingga perempuan ditindas. Menurut feminis radikal, ayah dalam keluarga adalah pembuat semua keputusan penting. Ideologi dan sistem ini tidak hanya telah melestarikan superioritas kaum laki-laki atas perempuan, namun juga telah menciptakan keistimewaan laki-laki atas ekonomi. Sistem keluarga bagi aliran feminisme radikal dianggap sebagai perpanjangan dari sistem patriarki, sehingga aliran ini menggugat sistem ayah sebagai kepala keluarga, bahkan menolak lembaga institusi keluarga. Feminisme radikal juga percaya pada pentingnya otonomi dan gerakan perempuan. Perempuan dapat menolak perkawinan atau memilih tidak menggunakan alat kontrasepsi. Menurut aliran ini, perempuan tidak harus bergantung pada laki-laki, bukan saja dalam hal lahiriah, melainkan dengan hal batiniah. Perempuan dapat merasakan kehangatan, kemesraan, dan kepuasan seksual tidak hanya dari laki-laki, melainkan juga dari sesama perempuan. Sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki, maka akan sulit bahkan tidak mungkin untuk berjuang melawan laki-laki. Salah satu tokoh feminisme radikal yang menganut paham ini adalah Elsa Gidlow. Ia berteori bahwa menjadi lesbi adalah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal.
Dari pemahaman inilah feminis radikal mendapat tantangan besar dari dunia, bahkan dari sesama aliran feminis lainnya. Feminisme radikal. Feminisme radikal melihat tegas hubungan atau relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan. Sumber masalahnya adalah ideologi patriarki. Terdapat pandangan bahwa penistaan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan hal-hal seperti tubuh, serta hak-hak reproduksi, seksualitas, seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. Feminisme radikal percaya pada pentingnya otonomi dan gerakan perempuan, serta melihat persoalan personalitas perempuan tidak boleh dipisahkan dengan persoalan publik. Aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan yang muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di barat pada tahun 1960-an. Tujuannya adalah melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan merupakan fakta yang terjadi dalam sistem masyarakat sekarang ini. Teori feminisme radikal lebih berpusat pada aspek biologis. Anggota kaum feminisme radikal berpendapat bahwa ketidakadilan gender disebabkan dari perbedaan biologis antara pria dan wanita itu sendiri. Maksudnya, perempuan merasa dieksploitasi oleh kaum laki-laki dalam hal-hal biologis yang dimiliki perempuan. Misalnya adalah peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan. Oleh sebab itu, kaum feminisme radikal sering menyerang institusi-institusi keluarga dan sistem patriarki yang mereka anggap adalah sumber penindasan. Mereka menganggap institusi-institusi tersebut adalah institusi yang melahirkan sistem dominasi pria sehingga wanita ditindas. Patriarki tidak hanya secara historis menjadi struktur dominasi dan ketundukan, namun terus menjadi sistem ketimpangan yang paling kuat dan tahan lama, yang menjadi model dasar dominasi di tengah-tengah masyarakat. Contoh halnya, anggota feminisme radikal sangat menghindari institusi perkawinan. Mereka mempunyai tujuan yang harus dicapai adalah mengakhiri tirani keluarga biologis. Apabila lembaga perkawinan tidak dapat dihindari, anggotanya membuat teknologi untuk mengurangi penindasan terhadap perempuan dengan cara membuat kontrasepsi dan teknologi bayi tabung. Mereka berpikir dengan menggunakan bayi tabung, perempuan tidak harus mengalami kehamilan yang seperti biasanya dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Saat itu juga pernah terjadi sekelompok perempuan yang merupakan anggota organisasi feminisme Femen di Ukraina melakukan aksi protes untuk melawan prostitusi. Selain itu, mereka juga melakukan aksi protes bahwa perempuan di Ukraina sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Laki-laki mendominasi setiap sektor dan kerap memabuk-mabukan dan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Mereka menggunakan teori dan pemahaman melakukan gerakan ini dan berupaya untuk mengubah nasib perempuan yang tertindas. Target utama aksi mereka adalah isu perdagangan perempuan, di mana para perempuan di Ukraina amat rentan terhadap aksi penculikan kemudian dijual ke industri pornografi. Setelah hal itu, mereka juga menggunakan culture studies, yaitu studi yang berfungsi untuk menganalisa praktek budaya dan struktur kekuasaan yang terjadi pada suatu kawasan. Culture studies ini digunakan dalam kajian desain untuk mengeksplorasi bentukan makna pada beragam konteks. Misalnya saja penciptaan suatu desain yang diperuntukkan untuk mendukung semangat perlawanan terhadap bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ya, memang pada dasarnya anggota feminisme radikal cenderung membenci pria, bahkan menganggap perempuan bisa hidup mandiri tanpa kehadiran kaum pria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori feminisme liberal. Teori feminisme liberal menjelaskan mengenai adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan sama dan juga memiliki hak serta kesempatan yang sama pula. Dalam teori ini, kepentingan utamanya adalah kebebasan individu dan keyakinan bahwa individu mempunyai hak-hak tetap yang harus dilindungi atau persamaan hak. Asumsi dasar dari feminisme liberal adalah rasionalitas merupakan akar dari kesetaraan perempuan dan laki-laki. Sejarah dari teori feminisme liberal adalah pada abad ke-18,
Mary Wollstonecraft berpendapat dalam bukunya yakni A Vindication of the Rights of Women bahwa seharusnya perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, baik dalam kesempatan ekonomi ataupun pendidikan. Dalam buku tersebut juga menunjukkan adanya kemunduran dalam masyarakat Eropa, di mana perempuan dikekang di dalam rumah, tidak diberikan kesempatan untuk masuk di pasar tenaga kerja. Sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Lalu Mary Wollstonecraft memberikan solusi dengan menyamaratakan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Pada abad ke-19, pada abad ini J.S. Mill dan Harriet Taylor Mill menekankan rasionalitas untuk perempuan, pentingnya pendidikan, kemitraan, dan persamaan. Mereka juga memberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya. Pada abad ke-20, perempuan harus melakukan pergerakan sehingga mengetahui keterbatasan-keterbatasan dalam dirinya agar dapat memperbaiki kondisi. Bekerja sama dengan laki-laki untuk merubah pola pikir masyarakat pada bidang publik ataupun privat. Bahwasannya suami juga menopang beban keluarga yang sama dengan perempuan. Di sini saya akan sharing atau berbagi ilmu sedikit kepada teman-teman semuanya mengenai feminisme liberal, tentang apa sih pesan yang dapat kita usungkan dari teori tersebut, terus contoh apa saja yang ada pada kehidupan kita mengenai feminisme liberal itu, serta bagaimana pengaplikasian dari teori ini. Nah, yang pertama saya mulai mengenai pesan apa yang dapat kita usungkan dari feminisme liberal itu. Saya menangkap bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak-hak, kesempatan, dan kemampuan untuk menalar yang sama, di mana hal tersebutlah yang nantinya dapat menciptakan masyarakat sekitar kita untuk bersikap adil serta peduli akan tempat kebebasan berkembang. Nah, kondisi seperti inilah yang nantinya akan berdampak pada proses pengembangan diri seseorang ke depannya. Lalu bagaimana sih atau apa saja sih contoh yang dapat kita ambil dari feminisme liberal pada kehidupan sehari-hari kita? Nah, di sini saya memiliki 3 contoh. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada pekerjaan, dan yang ketiga ada politik. Yang pertama pada pendidikan, saya menangkap bahwa kaum feminis ini menuntut peluang dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan secara setara. Nah, yang kedua ada pekerjaan, di mana kaum feminis juga menuntut peluang dan kesempatan yang sama terkait gaji ataupun fasilitas di tempat kita bekerja. Kemudian yang ketiga ada politik. Nah, di mana kaum feminis juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih oleh masyarakat, seperti itu. Nah, saya memiliki sedikit kualitas mengenai feminisme liberal ini, yakni life is not a competition between men and women, but it is a collaboration. Jadi di sini hidup itu bukanlah sebuah pertandingan antara laki-laki dan perempuan, melainkan itu adalah sebuah kolaborasi, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih pengaplikasian teori feminisme liberal itu? Nah, saya mendapatkan 3 poin kekuatan feminisme liberal dalam menyelesaikan masalah permasalahannya terkait ketimpangan gender. Nah, diantaranya yang pertama, feminisme liberal itu menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, ada feminisme liberal mendorong penghargaan terhadap hak-hak individu. Dan yang ketiga, feminisme liberal itu juga menawarkan solusi konkret dalam menanggulangi ketimpangan gender, yaitu melalui intervensi struktural. Nah, lalu bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, di sini bagi Wollstone, Taylor, hingga Frieden, bahwa perempuan itu harus merebut ruang publik dari laki-laki dan membuktikan jika mereka itu juga dapat melakukan hal yang laki-laki dapat kerjakan. Jadi upaya-upaya itu nanti didukung dengan kebijakan yang menjamin, sehingga pengaplikasian dari feminisme liberal ini dapat berjalan dengan baik.
di mana diantaranya kesetaraan akses pendidikan antara laki-laki dengan perempuan, seperti yang ada pada contoh pada pendidikan tadi. Lalu ada kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Terus yang berikutnya ada hak untuk mendapatkan layanan sosial, hak atas kontrol terhadap sistem reproduksi perempuan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan untuk materi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori feminisme Marxis. Teori feminisme Marxis atau Marxist feminism menyampaikan bahwa kapitalisme merupakan penyebab opresi kepada perempuan. Teori ini percaya bahwa pekerjaan perempuan mempengaruhi bentuk pemikiran dan sifat perempuan. Kaum ini berasumsi bahwa penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Kaum ini juga beranggapan bahwa negara bersifat kapitalis. Sejarah dari teori feminisme Marxis adalah aliran teori feminisme Marxis merupakan turunan dari Marx and Friedrich Engels mengenai analisisnya tentang masyarakat industri yang dikuasai oleh kapitalisme. Teori Friedrich Engels dikembangkan dan dijadikan landasan aliran ini karena adanya konsep kekayaan pribadi menyebabkan status perempuan menjadi jatuh, yang sebelumnya kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran. Jadi, produksi untuk pertukaran dikontrol oleh laki-laki dan konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Jika kapitalisme tumbang, maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dapat dihapus. Saya akan menjelaskan pengaplikasian teori feminisme Marxis, yaitu Karl Marx yakini berangkat dari adanya ketidakadilan di bidang ekonomi antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki menindas perempuan sehingga perempuan selalu tertindas. Jadi menurut Marx tidak boleh dibiarkan terjadi dominasi penindasan oleh laki-laki terhadap perempuan. Jadi perempuan harus melakukan pemberontakan terhadap laki-laki dengan jalan produksi atau modal yang harus dimiliki oleh perempuan dan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki. Tujuannya supaya laki-laki dan perempuan ada keadilan dalam kesetaraan. Contoh realita yang aku ambil tentang kehamilan di luar nikah dalam perspektif kemanusiaan. Jadi, dalam sebuah keluarga, suami cerminan kaum borjuis karena dialah yang menguasai basis material keluarga atau bisa dibilang nafkah, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan posisi yang lebih kuat sebagai kepala keluarga. Sementara istri dan anak-anak, yaitu cerminan kaum buruh yang tertindas. Kehamilan di luar nikah itu terjadi ketidakberdayaan perempuan, di mana perempuan yang selalu disalahkan, kemudian perempuan juga yang menanggung malu, yang mendapat hukuman juga perempuan. Kemudian masa depan perempuan juga hancur. Jadi laki-laki hanya pemilik modal, bisa membeli perempuan, tubuh perempuannya dinikmati dan dikuasai oleh laki-laki sehingga terjadi kehamilan. Mahalnya mas kawin yang harus dibayar laki-laki membuat perempuan hamil di luar nikah tidak berdaya. Apabila terjadi pembayaran mas kawin yang mahal, maka perempuan sebagai buruh mengalami kekerasan. Perempuan pada hakikatnya merendahkan martabat perempuan itu sendiri. Jika laki-laki yang menghamili tidak mau menikahi perempuan atau pergi begitu saja, maka perempuan yang akan dirugikan dan menanggung akibatnya sendiri. Pesan yang diangkat dalam contoh tersebut, kehamilan di luar nikah bagian dari tukar-menukar yang dalamnya ada kapitalisme, di mana semuanya merupakan keuntungan bagi semua laki-laki. Kehamilan di luar nikah adalah ketidakberdayaan perempuan, karena perempuanlah yang akan menanggung kehamilan itu sendiri, sementara laki-laki tidak merasakan akan dampak dari perbuatannya itu. Terima kasih. Sekian video pembahasan tentang klasik feminisme dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semuanya. Jadi, terima kasih. Bye-bye.